Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa ya. Perkenalkan, kami dari Remaja GKJ Magetan. Mari kita mulai ibadah Minggu tanggal 20 Desember dengan menyanyikan pujian Segala Puji Syukur. Remaja yang terkasih, kita akan mulai ibadah Minggu pada pagi hari ini. Kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Ibu Eli. Adik-adik remaja yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memulai akan ibadah kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami ada di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kebaikan-Mu, kasih-Mu, dan anugerah-Mu yang begitu besar Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa jika di saat malam kami boleh istirahat, Engkau bangunkan kami di pagi hari yang indah dengan kekuatan baru yang berasal daripada-Mu. Bapa, kami di saat ini juga mengucap syukur atas kasih-Mu, kami boleh dikumpulkan di tempat ini, di dalam kami akan membangun ibadah. Untuk itu ya Bapa, kami memohon akan penyertaan Tuhan dalam ibadah kami. Biarlah ibadah yang kami bangun dari awal, pertengahan hingga akhirnya, semua itu jadi hanya di dalam kuasa tangan kasih Allah Bapa sekali. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan masuk ke dalam pelayanan firman. Mari kita siapkan hati dan pikiran. Kita akan memuji Tuhan dengan lagu Bagaikan Bujana. Demikian hidupku di
mana kita menyediakan waktu terbaik kita untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, terlebih dahulu kita akan berdoa. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di surga, kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Mampukan kami agar bisa mengerti kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini diambil dari Injil Matius 1 ayat 1 sampai 17 dengan perikop silsilah Yesus Kristus. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram. Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason. Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut. Obed memperanakan Isai. Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Salomo memperanakan Rehabeam. Rehabeam memperanakan Abia. Abia memperanakan Asa. Asa memperanakan Yosafat. Yosafat memperanakan Yoram. Yoram memperanakan Uzia. Uzia memperanakan Yotam. Yotam memperanakan Ahaz. Ahaz memperanakan Hizkia. Hizkia memperanakan Manasye. Manasye memperanakan Amon. Amon memperanakan Yosia. Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Shealtiel. Shealtiel memperanakan Zerubabel. Zerubabel memperanakan Abihud. Abihud memperanakan Eliakim. Eliakim memperanakan Azor. Azor memperanakan Zadok. Zadok memperanakan Akim. Akim memperanakan Eliud. Eliud memperanakan Eleazar. Eleazar memperanakan Matan. Matan memperanakan Yakub. Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Amin. Salam Patunggilan. Shalom. Bagaimana kabarnya adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan? Baik bukan? Amin. Puji Tuhan. Adik-adik, saya mempunyai sebuah gambar foto lama. Ini adalah gambar kakek dan nenek saya. Beliau mempunyai 12 anak dan 35 cucu. Ibu saya adalah anak yang ketujuh. Sedangkan buyut dan canggahnya saya sudah tidak ingat lagi. Adik-adik, kemarin saya mencoba untuk membuat silsilah mereka. Dan ternyata tadi sudah saya bilang sampai buyut dan canggahnya saya sudah tidak mampu karena sudah tidak ingat dan tidak kenal mereka lagi. Yang unik, nenek saya mengaku keturunan bangsawan, mengakunya, tetapi faktanya, nyatanya nenek saya adalah seorang buta huruf yang tidak tahu baca tulis. Sedangkan kakek saya ini orang biasa, tetapi dia seorang guru sekolah rakyat di
zaman Belanda. Adik-adik yang berbahagia, remaja yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini, hari ini, bacaan Alkitab kita juga mengenai silsilah. Pada Matius pasal 1 ayat 1 sampai 17 ini juga membahas tentang silsilah. Tetapi ini adalah silsilah yang paling luar biasa dan paling istimewa di seluruh dunia karena membahas tentang silsilah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Adik-adik, kalau adik-adik membaca pada Matius pasal 1 ayat 1 sampai 17, pasti adik-adik mungkin bertanya, sebetulnya untuk apa ayat ini? Apa gunanya Matius menulis ini? Hanya sederetan nama-nama silsilah yang mungkin kita tidak jelas apa fungsinya. Adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa Matius adalah salah satu penulis kabar baik atau Injil tentang Yesus Kristus yang diperuntukkan untuk orang-orang Israel atau Yahudi, di mana orang-orang Israel sangat mementingkan keturunan dan silsilah. Karena itu Matius memberi jawaban tentang hal itu. Kalau kalian lihat di ayat yang pertama tentu berbunyi, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Nah, mengapa orang Israel sangat mementingkan silsilah? Seperti Amsal menulis, Amsal 7:6 menyebutkan bahwa mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, sedangkan kebanggaan anak-anak adalah nenek moyang mereka. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa Yesus Kristus Tuhan kita lahir memang karena kuasa Allah, karena Roh Kudus membuat Maria mengandung. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan Yesus Kristus kita lahir dari keluarga besar Yusuf. Itulah sebabnya Yesus Kristus yang kita percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita adalah Tuhan yang sejati sekaligus manusia yang sejati juga. Buktinya apa? Buktinya kalau kita baca di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3, dilanjutkan Yohanes pasal 14, di sana dijelaskan dengan jelas bahwa ayat 1 sampai 3 menyebutkan bahwa Yesus memang benar-benar adalah Allah sendiri. Kita tahu ayat itu berbunyi apa? Masih ingat adik-adik? Ya. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Itulah bukti bahwa Yesus Kristus kita adalah Yesus Kristus Tuhan, dan manusianya ada di ayat 14 itu tadi. Ayat 14 berbunyi, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saya akan mengulanginya.
Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Arti diam di antara kita, kita mengenal Dia dan kita melihat kemuliaannya. Nah, karena itu Tuhan yang sudah datang masuk ke dalam sejarah manusia, masuk ke dalam silsilah manusia, dan itu dibuktikan oleh Matius. Tadi sudah disebut, Matius mengatakan inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Sehingga kita mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita adalah Tuhan yang menyejarah. Yesus sejarah, bukan Yesus yang lain. Dia adalah Allah yang sejati dan manusia yang sejati. Dari silsilah tadi juga bisa kita mengetahui bahwa Tuhan Allah Bapa adalah setia, karena dari Bapa Adam, Bapa Abraham sampai kelahiran Yesus Kristus merupakan sebuah deretan janji Tuhan yang digenapi. Fakta bahwa ada 4 perempuan yang melawan kebiasaan Israel dalam menyusun silsilah juga tidak mengurangi keistimewaan silsilah dari Tuhan Yesus Kristus kita. Dan kalau kita pelajari lebih dalam tanda kutip, 4 perempuan tadi tidak begitu baik rekam jejaknya, juga terus membuktikan bahwa silsilah Tuhan Yesus Kristus membuktikan bahwa silsilah atau sejarah keluarga tidak selalu baik. Ada hal-hal yang buruk. Karena itulah, justru disitulah istimewanya Yesus datang untuk menyempurnakan manusia dan mengembalikannya sebagai gambar dan citra Allah yang mula-mula. Karena itu, remaja yang dikasihi Tuhan, dalam masa-masa menyambut Natal Tuhan, mari kita diharap untuk menghayati hal ini. Menghayati di mana Yesus adalah Tuhan yang menyejarah, Tuhan yang sejati, dan Tuhan dan manusia yang sejati. Kemudian Yesus yang menyempurnakan keluarga manusia, demikian juga kita. Di dalam keluarga kita masing-masing, kita diharap menjadi menyempurnakan keluarga kita, sehingga kita menjadi keluarga Allah yang diberkati dan memberkati, atau menjadi sarana berkat bagi orang lain. Selamat menyambut kedatangan Tuhan, dan selamat menjadi keluarga Allah yang memberkati dan diberkati. Amin. Terjadi
sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita mengucap syukur dengan membawa persembahan kita yang akan diiringi lagu Hati yang Gembira. Gereja Kristen Jawi Wetan Magetan, setelah kami mendengarkan firman Tuhan, kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita menundukkan kepala untuk bersama-sama bersyafaat berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang mempunyai hidup dan kehidupan, yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus, perkenankanlah ya Bapa kami para remaja yang hari ini bersama membangun ibadah. Kiranya firman-Mu yang telah kami dengar bersama tidak berlalu begitu saja. Dan janganlah kami para remaja ini hanya mampu membaca, mendengar, tetapi tolong biarkanlah remaja-remaja ini Engkau mampukan untuk melakukan di dalam hidup sehari-hari seturut dengan kehendak-Mu. Bapa di surga, jikalau kami pada saat ini datang kepadamu dengan membawa sebagian berkat yang Kau berikan kepada kami, yang kami persembahkan hanya kepadamu, kiranya Engkau urapi dan kiranya Engkau sucikan dan kiranya berguna untuk perluasan kerajaan-Mu di bumi ini. Biarlah remaja ini tetap menjaga kesetiaan dan kekudusan hanya kepadamu. Jauhkanlah kami para remaja dari segala hal yang membawa kami berbuat memenuhi keinginan hati semata. Tetapi Bapa mampukan kami untuk bertindak benar, berbicara baik, tetap setia membangun ibadah remaja dan berpartisipasi aktif dalam segala kegiatan remaja di jemaat-Mu Gereja Kristen Jawi Wetan Magetan ini. Bapa di surga, di dalam masa pandemi COVID-19 ini, kami merasa sangat prihatin dengan segala keterbatasan yang ada, sehingga ibadah remaja dan perayaan Natal yang kami tunggu tidak bisa kami lakukan seperti biasanya. Memang mungkin tidak menyukakan hati kami para remaja, tetapi Bapa kami tetap bersyukur hanya kepadamu oleh karena pelindungan, kesehatan, berkat yang senantiasa Engkau berikan kepada kami semua. Para remaja harus tetap menjadi contoh yang baik di dalam melakukan protokol kesehatan dengan benar, sesuai dengan keputusan pemerintah dan tentunya dari Majelis Agung Gereja Kristen Jawi Wetan Jawa Timur. Selanjutnya, seluruh remaja di Gereja Kristen Jawi Wetan khususnya dan di seluruh remaja Gereja Kristen Jawi Wetan di Jawa Timur, kami bersyafaat memohonkan kepadamu ya Tuhan bagi mereka yang sakit, kesembuhan Kau berikan kepada mereka. Yang bersukacita Tuhan, mungkin ada yang berulang tahun, kiranya Tuhan semakin mendewasakan imannya dan selalu di dalam lindungan-Mu. Kiranya yang sedang belajar secara apapun saat ini Tuhan, Engkau perlengkapi mereka yang dibutuhkan sehingga mampu belajar dengan baik. Yang sedang dalam masalah Tuhan, para remaja yang mungkin belum teratasi, kiranya Engkau mampukan para remaja-remaja ini untuk berkomunikasi dengan baik dengan orang tua atau dengan orang-orang yang terkait dengannya. Jangan biarkan remaja ini berjalan sendiri dan selalu menyandarkan
mohon pertolongan hanya kepadamu. Bapa di surga, selaku para remaja di dalam melakukan segala hal, kiranya seturut dengan kehendak-Mu. Jauhkanlah dari segala yang jahat, kuasa kegelapan, apapun yang membuat remaja lupa diri. Jauhkanlah ya Tuhan dari segala perkara yang membuat kesetiaan mereka luntur daripada-Mu, sehingga menjauh daripada-Mu. Bapa di surga, masih banyak yang ada di dalam benak kami, namun kami yakin dan percaya Engkau mengetahui isi hati kami. Doa syafaat ini kami mohonkan kepadamu, juga untuk kepada para orang tua kami, orang tua para remaja kami, para pelayanmu yang ada di komunitas Gereja Kristen Jawi Wetan Magetan. Selalu Engkau berikan kemudahan di dalam segala hal, selalu Engkau berikan kesehatan, mampu melayani dengan menjalankan hidup yang baik di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Pada pemerintah kami ya Tuhan, bangsa Indonesia ini, dari tingkat yang paling atas sampai tingkat yang paling bawah, kiranya Engkau senantiasa memberikan hikmat kebijaksanaan dalam mengatur negara, dalam memutuskan kebijakan, terlebih di dalam menangani pandemi COVID-19. Apa yang diusahakan, diberikan dan dilakukan seturut dengan kehendak-Mu. Kiranya Engkau lindungi bangsa negeri ini, dan kiranya damai sejahtera-Mu selalu Engkau beri kepada negara Indonesia yang tercinta ini. Kiranya para remaja mampu berperan aktif sesuai dengan usianya di dalam hidup berbangsa dan bernegara. Bapa di surga, sebelum kami akhiri ibadah ini, kami mohon berkat kepadamu. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Teman-teman yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ibadah pada pagi hari ini kita sudah selesai. Mari kita kembali ke keluarga kita masing-masing dan ingat, tetap patuhi protokol kesehatan. Kami dari Remaja GKJW Jemaat Magetan mengucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.